Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul mutatam bilisani yasrahu qawli amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, saat ini kita ketemu kembali di acara podcastnya Klinik Hati. Dan para sahabat sekalian, saya harapkan selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Di hari ini, di hari yang sangat luar biasa hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini memang salah satu jadi orang terdekatnya saya, dan Masya Allah perjuangannya seperti apa. Beliau adalah sosok yang mungkin dulunya ganin banyak orang, dan dulunya banyak ditakutin banyak orang, serta dulunya banyak orang yang melihat beliau udah silau duluan. Karena apa? Beliau adalah sosok pendekar di masanya. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu yaitu Abah Mul. Abah Mul dulunya beliau adalah sosok pendekar, atau mungkin bisa dikatakan kalau zaman-zaman sekarang itu preman ya, Masya Allah ya. Tapi para sahabat sekalian, ini alhamdulillah ya, alhamdulillah wa syukurillah ya, beliau bisa berubah total ya. Yang tadinya mungkin sosok preman yang sangat-sangat disegani di daerah Jawa Barat ya, tepatnya di Bandung, Cimahi dan sebagainya. Seangkatannya beliau, siapa yang nggak kenal beliau, para sahabat? Karena beliau memang sangat-sangat ditakutin. Karena apa? Luar biasa ilmu kejadukannya ya, Masya Allah. Ilmu kejadukannya itu yang luar biasa. Beliau tidak mempan ditembak, beliau tidak mempan dibacok, beliau sensonya sampai putus ya, Masya Allah. Para sahabat sekalian, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung tanya jawab langsung sama beliau ya. Beliau adalah Abah Mul. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abah ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Abah sekarang Abah sudah berubah total nih. Abah katanya dulunya masa-masa mudanya ya Abah ya, Masya Allah ya Abah ya, dilewatin berbagai macam cobaan hidup ya Abah ya, perjalanan hidup ya Abah ya. Dulu sempat menjadi preman katanya ya Pak. Zamannya dulu ya Pak ya. Masya Allah ya Pak ya. Memang luar biasa Abah. Alhamdulillah perubahannya memang dahsyat. Memang yang tadinya preman yang diseganin, ditakutin, dan ya pokoknya siapa sih yang nggak kenal dengan Abah ya. Itu prosesnya seperti apa itu Bah? Abah sendiri, mohon maaf nih, saya sebelumnya nanya-nanya, aslinya dari mana nih Abah? Aslinya sih turunan dari Garut ya. Garut ya, Asgar ya. Asli Garut ya. Asgar ya. Asli Garut. Ya. Baik, kalau asli Garut tapi tinggalnya di Bandung. Bandung ya. Masya Allah. Karena orang tua memang dari tahun 47 katanya udah ke Bandung. Dari tahun 47 ya. 47 orang tua saya. Masuk Deori katanya. Gitu ya. Nah itu konon ceritanya Abah bisa larinya ke arah tanda kutip tadi preman gitu. Gimana ceritanya nih Abah? Bisa? Karena banyak kenalannya, karena sekolah waktu itu di Cimahi ya. Nah banyak ya kenal karena alhamdulillah jadi kebawa arus juga pertamanya. Tapi karena udah bekal dari orang tua ya, udah seorang jawara gitu. Gitu. Dari nenek moyang ya, alhamdulillah ya. Bisa jadi preman. Yang banyak operasionalnya itu daerah Lembang juga gitu, daerah-daerah Lembang daerah Lembang itu Bandung. Bandung Utara kalau Bandung dulu Utara, ya. Sekarang Bandung Barat. Gitu. Nah, itu berarti dekat sama ini Tangkuban Perahu ya Pak? Ya itulah. Gitu, Jayagiri itulah. Iya. Daerah sekitar situ pokoknya dijajakin semua. Panorama ya gitulah udah kenal lah. Iya. Sama saya ya istilahnya. Mungkin itu Abah sendiri waktu itu kepikiran sampai ibaratnya kondisi waktu itu kok ya udahlah saya
jalanin aja lah dengan keadaan preman dan sebagainya. Terus apa nggak ada mungkin saat itu apa misalkan perlawanan dari keluarga atau omongan dari tetangga atau apa waktu itu, apa memang mereka udah takut duluan Mbah untuk cerita seperti karena itu? Untuk operasional itu saya bukan di daerah sendiri, jadi di luar. Di luar ya. Nah di dalam lingkungan itu ya aman-aman aman, baik ya. Gitu. Ya aman aja ya berarti. Nggak ada yang ngerti kalau apa preman ya. Di luar preman gitu. Berarti jago tandang ya, Pak ya. Bukan jago kandang tapi jago tandang ya. Tandang. Melawan ya gitu daerah-daerah mana daerah gitu. mana yang harus di ini. Iya. Ya. Terus Abah sendiri nih Pak, tantangan apa sih yang paling terberat dulu waktu itu? Mungkin menjadi sosok preman yang diseganin, ditakutin seperti itu zaman dulu itu gimana itu Pak? Tantangannya apa Pak? Yang paling mungkin berkesan gitu? Tantangannya ya kalau istilahnya tarung ada musuh kayak gitu ya. Tarung ilmu kayak gitu ya. Tarung ilmu. Satu lawan satu atau dikeroyok. Nah itulah. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang istilahnya ya. Kan banyak yang udah pada duluan meninggal. Banyak juga ya Bah yang mungkin di saat pas tarung meninggal atau apa banyak juga ya. Banyak juga. Masya Allah. Tawuran istilahnya kalau sekarang disebutnya tawuran. Lain kan langsung tandang dulu. Nah Abah sendiri Bah itu konon ceritanya kan kemarin banyak yang sudah mengetahui kalau Abah itu memang ahli apa namanya debus juga nih ahli debus ya Abah itu nggak mempan ini nggak mempan itu kayak gitu dan sebagainya ini ada gurunya. Ada gurunya nggak bisa disebutkan lah istilahnya. Baik belum dari leluhur saya memang seorang jawara nenek moyang saya itu kan memang Masya Allah udah dikenal lah di Garut itu seorang jawara. Dan itu proses untuk seperti itu berarti puluhan tahun ya Pak ya? Ya, puluhan tahun juga. Puluhan tahun. Nah, pernah nggak Bah di saat pas lagi mungkin tarung sampai meninggal, tarung sampai mungkin lumpuh, tarung sampai mungkin seperti apa itu musuh dan sebagainya, Abah ngerasa kasihan atau nyesel? Ada juga ya. Tapi, ingat kepada yang di atas juga. Ternyata petarung ya, Masya Allah. Petarung juga punya manusiawi ini luar biasa berarti luar biasa sekali karena memang ya itu ya apa ya ketika memang kita segalak-galaknya orang, sekuat-kuatnya orang, semungkin sangar-sangarnya orang ya. Itu tetap aja punya jiwa manusiawi ya betul ya, Masya Allah. Nah itu Abah pernah nggak di saat pas lagi melakukan mungkin malak atau mungkin apa dan sebagainya jadi preman kayak gitu terus ketemu sama mungkin jawara yang lebih kuat lagi, pernah nggak? Pernah ya. Ketemu sama orang yang ini lebih sakti lebih dari saya kayak gitu ya maksudnya dengar dari orang-orang itu bahwa dia itu punya ilmu ini. Saya lawan juga. Ya alhamdulillah gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sampai bisa dia menang, bisa apa ya. Manut lah istilahnya. Tunduk gitu ya. Tunduk lah. Wajib ya, Masya Allah ya. Waktu itu. Luar biasa ya. Nah, ini terus waktu itu Abah mungkin sudah punya, sekarang udah punya anak ya Pak? Punya anak satu ya. Dan istri ya. Ini Bah kalau pas lagi seperti itu Abah sendiri memang dalam kondisi sadar atau minum-minuman Bah? Tidak, saya posisi dalam sadar. Saya nggak minum, nggak apa yang disebutnya narkoba, nggak kenal itu. Masya Allah. Tuh. Alhamdulillah. Sama luar biasa. Ataupun nggak ada, bersih. Luar biasa ya, Masya Allah. Nih, seorang preman ternyata tidak harus ya. Perlu diketahui tidak harus menggunakan tato, tidak harus minum duluan, tidak harus memakai narkoba. Nah ini buktinya, preman, tapi beliau dengan sadar tidak ada sama sekali tato, tidak ada sama sekali dia minum konsumsi minuman keras dan boro-boro narkoba, tidak sama sekali. Dan ini beliau memang sama sekali ya di saat pas lagi beliau menjadi preman dan sebagainya, bagian
beliau banyak menolong banyak orang. Ini luar biasanya beliau. Jadi preman, jadi luar biasa di lapangan atau di daerah wilayah Jawa Baratan dan sebagainya. Tapi beliau salah satu terkenal orang yang suka membantu banyak orang, ringan tangan, dan dia mudah sekali membantu dengan tenaga. Dan luar biasa. Ini beliau sekarang mau umur berapa? Sekarang 66 jalan lah. 66 tahun mungkin ya para sahabat sekalian. Ini umurnya 66 tahun. Bandingkan sama anak-anak muda sekarang, tenaganya jauh sama beliau. Karena apa? Beliau masih bisa mengangkat 3 sak semen. 50 kiloan, 150 dipanggul naik ke lantai 3, Masya Allah. Ini kesaksian nyata. Saya melihat nyata, dan itu luar biasanya Abah. Banyak sekali yang memang di luar area pikiran kita gitu. Kalau logikanya ya nggak kuat. Seumur 66 tahun masih ngangkat 150 kilo dan itu naik ke tangga sampai lantai 3, Masya Allah. Ini bukti nyata beliau. Berarti kekuatannya yang dulu-dulu masih ada, masih tersimpan, tapi yang tentunya yang positif. Itu seperti itu. Ini Bah, di saat pas lagi mungkin Abah nih mendapatkan kanan mungkin dari mana-mana ya, macam-macam, baik mungkin dari wilayah, dari mungkin daerah, dari mungkin preman-preman sekitar atau mungkin daerah mana aja. Sebenarnya yang mungkin Abah rasakan saat itu khawatir untuk ke keluarga kena efek dampaknya atau enggak, Bah? Ada juga. Ada ya. Takut juga ya. Karena orang tua saya kan seorang ABRI. Iya. Seorang militer ya. Seorang militer. Ya, alhamdulillah. Akhirnya didikannya berarti dulu ya didikan militer. Didikan militer. Ya. Berarti anak kolong lah ya. Anak kolong. Iya, anak disebutnya anak kolong. Iya. Baik Abah. Nah, terus gimana sih Bah ceritanya kok Abah mungkin dari perjuangan yang luar biasa. Ya, ini betul. Perjuangan menjadi sosok preman atau mungkin sosok orang yang disegani itu ya. Ini perjuangannya seperti apa sih sampai bisa berubah sampai saat ini seperti ini. Ini gimana ini ceritanya gimana ini? Ceritanya sih ya waktu itu kan tahun 2006 ya. Ya betul ketemu sama Ustadz ya. 2005 ya. 2005 ya. Rada-rada ingat ya. Di situ saya baru menyadari lah. Baru ingat itu. Oh iya, saya itu kan nanti kembali kepada yang kuasa. Masya Allah. Apa yang saya harus dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Tapi waktu itu memang masih ya, masih nantang juga kan. Nantang juga sama Ustaz kan. Iya. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Iya, jadi ini sahabat ya. Ini saya bantu cerita nih. Beliau itu tahun 2005 ya, tahun 2005 tepatnya bulan saya ingat bulan-bulan Oktoberan kalau nggak salah ya. Itu di daerah Cimahi beliau pernah menyampaikan seperti ini. Tadi Imam, sampean mau praktek di daerah wilayah sini, langkain dulu mayat saya. Langkain dulu mayat saya. Waktu itu aduh saya jiper terus terang aja saya masih rada takut ya karena memang saya merasa saya nggak punya apa-apa, saya merasa makhluk paling rendah dan sebagainya. Ditantang jawara luar biasa dengan anak buah ribuan, ya kan? Anak buahnya ini ribuan, jadi asal semprit aja, ya udah, Ustaz Imam siapa ya, habis pokoknya gitu, hancur kayak gitu. Nah ini beliau menyampaikan seperti ini, memberikan saran. Ustaz Imam boleh praktek di daerah Cimahi dan Bandung dan sekitarnya, termasuk Cianjur dan sebagainya, Padalarang dan sebagainya. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Sampean atau Ustadz Imam harus bisa mengalahkan saya dulu. Kalau bisa mengalahkan saya, maka silakan. Ini wilayah-wilayah saya, kayak gitu kan. Ini wilayah-wilayah saya. Nah, ini sekarang udah kayak gini nih beliau kayak gini dulu datang itu wis mantap
mantap gitu dengan badan yang tegap, badan yang wah pokoknya wis memang luar biasa keilmuan beliau. Ya bayangkan di senso pakai apa geraji mesin itu gerajinya itu bisa potong ya. Itu sudah dibuktikan itu. Pakai golok, pakai pistol udah nggak mempan ya. Makanya siapa coba yang gak jiper kan? Saya dengan ditantang seperti itu, bismillah lah hola aja lah. Yang saya pikirkan yang penting saya niatan karena Allah, insya Allah dijaga sama Allah. Dan akhirnya kita ngadakan perjanjian. Kalau andai kata Ustadz Imam menang, maka saya memperbolehkan, ya silakan praktek di situ. Dan akan mengikuti. Sebaliknya, ketika beliau kalah, ya beliau sudah menyampaikan janji ke saya akan mengikuti sampai akhir hayat saya, ngikutin Ustadz Imam. Dan alhamdulillah, bersyukurilah sampai detik ini beliau bisa berubah total. Dan alhamdulillah beliau ngikutin, ya. Dan ceritanya, pendek ceritanya, itu kita tarung dari habis Isya sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Mau subuh lah. Sampai subuh ya, Masya Allah. Sampai subuh tuh. Bayangin bisa dibayar dengan wah dahsyat luar biasa ya, Masya Allah. Kalau diceritakan itu antara percaya nggak percaya itu. Ada petir di dalam kamar, ada deburan ombak di dalam kamar, ada api di dalam kamar. Itu perang di tempat yang sama, dangdeng dari mulai Isya sampai menjelang subuh, Masya Allah. Ini luar biasa, keilmuannya beliau luar biasa. Saya bahasa ininya udah menggeh-menggeh lah ya, artinya sudah hampir tidak kuat. Karena fisiknya beliau wah luar biasa kuatnya. Kalau saya dari start mulai habis Isya sampai subuh udah lemah sekali, udah lemes banget. Tapi alhamdulillah beliau sampai mengakui kekalahannya dan beliau sportif luar biasa. Sampai detik ini beliau masih mau ngikutin saya dan ngikutin jejak saya, ngikutin aluran saya, suruh apa aja tentang keagamaan dan sebagainya beliau ikutin. Ini kisah nyata, Masya Allah. Ini luar biasa. Dan sebenarnya banyak yang memang seperti beliau di daerah-daerah tertentu yang daerah Jakarta, Bogor, Ciawi, Sukabumi dan sebagainya. Ya, ini luar biasa ketemu dengan seperti beliau, termasuk Madura, Surabaya banyak juga. Nah, di sini beliau sangat berubah total. Ini yang saya salut dari beliau. Beliau mau sembahyang, mengenai keilmuan udah saya lepas semua. Orang ngikuti Ustadz Imam, istilahnya ya sembahyang 5 waktunya, ya puasa apa yang ikuti lah. Iya. Yang harus disarankan dengan Ustadz Imam lah kepada saya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Istilahnya tobat. Benar-benar tobatan nasuha ya. Nah, Abah sendiri Bah dari mulai semenjak itu ya Bah, dari semenjak mengaku itu sampai sekarang Abah ya, apa sih yang Abah rasakan saat ini? Lebih tenang, lebih nyaman atau lebih gimana Bah? Coba ceritakan Abah, biar plong gitu. Hati itu tenang. Ya kan kita ini ya manusia hidup namanya. Kembali itu kepada yang kuasa. Mungkin ada nanti di alam kubur ya istilahnya banyak pertanyaan di alam kubur lah. Pertanggungjawaban hidup itu apa? Nah itu saya ya jadi suka menangis sendiri. Ingat masa-masa yang lalu yang udah dikerjain. Ya. Jadi ya hati inilah merasa terpukul juga waktu itu ya. Sampai saya udah ya merasa insaf itulah. Dan keilmuan kenurakan udah saya lepas sekarang ya tetap pada yang kuasa tetaplah ya. Pasrah kepada Allah. Itulah. Iya. Apa sih Bah yang sebenarnya saat ini mungkin Abah cari lagi Bah? Mungkin bentuk keilmuan, kejadukan atau premanisme dan sebagainya setelah sudah ditinggalkan
Nah itu Abah sendiri merasa saat ini mungkin lebih nyaman, lebih tentram meninggalkan seperti itu, dan lebih enjoy dalam menjalani kehidupan, nggak tegang tiap hari. Itu apa selain itu mungkin Abah yang ngerasakan kayak gitu loh, kedamaian atau apa? Yang jelas ya merasa hati tenang, ya. Jelas malah hati teh tenang gitu. Iya, iya. Ya jadi nggak mikirkan duniawi lah istilahnya, tenang, bisa bergabung dengan klinik hati ini. Ya alhamdulillah. Yang dirasakan ketenangan jiwa itulah udah tenang. Iya. Yang terpenting juga keluarga juga adem ayem gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada rasa takut mungkin nanti suatu saat akan arahnya bisa membunuh istri, membunuh anak kayak gitu ya Pak ya. Baik para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, ya ini bukan masalah jago-jagoan, bukan masalah mungkin mengungkit premanisme dan sebagainya. Kita ngambil para sahabat sekalian, yaitu ilmunya, ya, manfaatnya, sosok beliau yang sudah bergelut puluhan tahun dari ibaratnya menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang mungkin di luaran ditakutin, diseganin, ya, yang mungkin waktu itu bisa dikatakan jawara, zona itu ditinggalkan sama beliau. Dan luar biasanya beliau benar-benar saya sebagai saksinya menjadi orang yang taubatan nasuha. Ini luar biasanya. Orang preman yang tidak bisa dipungkiri, beliau kenalannya, gelarnya dan sebagainya. Ya, sampai saya ketemu pertama aja saya takut, ya, saya takut, terus terang aja saya takut sama beliau karena ya memang luar biasa, ya, keilmuannya tua, benar-benar yang tua gitu loh. Tapi beliau mau meninggalkan zona amannya, mau meninggalkan zona-zona yang tadinya mungkin asal dia nongkrong di terminal, nongkrong di mana itu udah pada setoran sama dia, tinggalkan zona. Ya, tinggalkan zona-zona yang dimana memang benar-benar nyamannya luar biasa. Masa tua, di saat masa tuanya beliau sebenarnya tinggal panen. Mana setoran. Tapi apa yang terjadi? Ya enggak. Tinggalkan zona itu, ya tinggalkan zona-zona seperti itu, ya benar-benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menuju benar-benar menjadi orang yang putih, jadi orang yang luar biasa, bening lagi. Inilah. Kita ambil hikmahnya. Mantan preman bisa jadi, mantan preman bisa jadi taubatan nasuha. Mantan preman bisa jadi luar biasa. Beliau sudah kenal dengan para kiai, beliau sudah kenal dengan para habaib, beliau sudah kenal para ustadz, beliau sudah kenal para hafid. Semakin kenal beliau, semakin menunduk ilmunya beliau. Ini yang jadi kalau mantan kiai menjadi sesuatu yang tidak baik, mantan ustadz menjadi tidak baik, atau mantan anak-anak sekarang mungkin yang menjadi orang mencari jati diri dan sebagainya, menjadi sosok orang yang premanisme, menjadi orang yang sombong, menjadi takabur dan sebagainya. Ini belajar dari beliau. Beliau sosok orang yang luar biasa, tetap walaupun ilmunya sudah sundul langit, tapi tetap ilmu padinya luar biasa. Beliau selalu menunduk, beliau selalu tidak jumawa, selalu menghilangkan sifat sombongnya, selalu ceria dalam menghadapi kehidupannya. Para sahabat, ambil pelajarannya, ambil ilmunya. Nah, kita bisa ambil karena beliau memang terus terang aja, beliau ngomong dalam bahasa Indonesia atau bahasa mungkin Jawa, beliau tidak bisa karena beliau adalah aktivitasnya menyampaikannya dengan bahasa Sunda. Makanya saya banyak yang bicara. Tapi insya Allah saya lebih memahamin. Ya. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada,
Kita sekali lagi ambil positifnya dari beliau, ambil semangatnya dari beliau, ambil dermawannya dari beliau, ambil jiwa sosialnya. Tinggalkan zona-zona yang tadinya mungkin luar biasa, beliau ngambil yang. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya, maaf atas segala kekilafan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serta Klinik Hati dan Abah Mul menyampaikan maaf segala kekilafan yang mungkin teman-teman Abah yang dulu yang tersakitin dan sebagainya. Abah juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Abah ada tambahan, silakan Abah. Untuk sekarang cukup sekian. Ya, tidak. Jadi Abah tidak bisa berkata-kata karena memang sebenarnya ya beliau udah sedih, kepingin nangis ini berkaca-kaca ya para sahabat. Mungkin itu aja dari saya dengan Abah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.